Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Sakif Indra Darmawan. Saya bisa dipanggil Zidan dengan NIM G002491. Saya dari kelompok SKDA 7 atau 2407 dengan Aslep Mas Raihan. Selamat siang teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Saya di sini akan menjelaskan atau melakukan membuat video laporan praktikum anatomi ke bab kardiorespirasi terkait respiratorius yang Tractus respiratorius inferior. Nah, pertama-tama kita mulai dengan trachea. Nah, trachea sendiri itu dia dimulai dari mana sih? Dia itu tinggi skeleptopisnya tuh dari VC6 sampai VTH 4 atau 5. Nih ya, ini VC6 dari VC6 sampai ini VCH VTH 4 atau 5. Nah, dia itu nanti akan dibagi menjadi dua, pars cervicalis dan juga pars thoracalis. Nanti di bagian trakea ini ada bagian bangunan-bangunan penting, yaitu pertama ada ligamentum annularius annulare trachealis, terus habis itu juga kartilago trakeanya sendiri, dan juga adalah musculus. Nah ini musculus, nah muskulusnya ini adalah musculus trachealis. Nah nanti fungsi-fungsinya sendiri itu nanti kalau misalnya yang anular itu dia untuk nyokong trakea biar nggak kolaps gitu. Terus habis itu nanti kartilagonya sendiri itu nanti dia membentuk huruf C atau sepatu kuda gitu. Itu ciri khasnya dari trakea sendiri. Nah, terus habis itu trakea itu dia nanti akan mencabang di sini. Yang mencabang menjadi dua menjadi bronkus sekitar tinggi VTH 4 atau 5. Nah, bronkusnya, percabangannya itu namanya bifurcatio trachealis atau bifurcatio trachea. Nah, terus nanti di sini tuh ada penonjolan saat pencabangnya. Itu namanya karina. Nah, fungsi dari karinanya ini sendiri itu sebagai reseptor batuk atau reseptor iritan gitu. Lanjut dari trakea, eh, kita lanjut ke bronkus. Nah, bronkus sendiri itu dia dibagi menjadi beberapa bronkus. Bronkus pertama adalah bronkus primarius atau bronkus yang primer. Lalu bercabang lagi menjadi bronkus yang sekunder atau bronkus lobaris. Terus setelah itu bercabang lagi menjadi bronkus sekunder, berarti berarti dia lobaris, terus habis itu tersier ya, berarti harus sekunder tersier nih. Habis itu dia tuh segmentalis nih. Terus nanti dia bercabang lagi menjadi bronchiolus terminalis. Bronchiolus terminalis. Dari bronchiolus terminalis lagi nanti bercabang menjadi bronchiolus respiratori. Nanti cabang lagi menjadi ductus alveolus, terus sampai saccus alveolus, dan juga alveolusnya sendiri. Nah, di bronkiolus sendiri itu juga dibagi menjadi dua, yaitu zona konduksi dan juga zona respirasi. Nah, zona konduksi itu hanya mencapai bronkus yang terminalis ini. Kalau udah yang respiratori berarti dia udah zona respiratori, zona respirasi. Nah, zona respirasi itu tempat pertukaran gas. Kalau konduksi itu cuma nyalurin doang. Terus, boleh ya? Oh, dia juga punya kartilago, bronkus itu punya kartilago, tapi cuma sampai kartilagonya di sini nih. Yang udah ada warna-warnanya ini itu udah nggak ada kartilagonya. Atau di bronkiolus itu udah nggak ada kartilagonya. Oke, kita kembali ke bronkus primarius. Nah, dia tuh dari percabangannya, dari bifurcationya tadi, sampai ke hilum pulmonalis, atau tempat masuknya pada pulmo. Dia tuh ada Dexter sama Sinister. Kalau yang Dexter, yang kanan nih, dia itu lebih tegak, lebih pendek, lebih pendek nih, lebih pendek, lebih tegak, sama dia lebih lebar daripada yang kiri. Yang kiri itu lebih panjang, lebih sempit, dan juga lebih horizontal. Terus habis itu untuk sekundusnya, kalau misalnya kanan kan dia cuma punya yang kanan kan dia punya tiga cabang ya, tiga lobus ya. Jadi dia bercabang tiga. Terus kalau misalnya yang kiri dia nanti bercabang menjadi dua doang gitu. Terus apa lagi ya?
kita langsung, oh kalau kalau di Tertiusnya sendiri nanti yang di kiri itu akan menjadi 8 sampai 9 bronki. Kalau misalnya di kanan itu akan hanya mencapai eh, eh, yang di kanan mencapai 10 bronki gitu. Jawabannya 10 sampai 9. Yang kanan ya. Kiri. Terus habis itu kita masuk ke pulmo. Nah, pulmo sendiri itu dia kanan sama kirinya berbeda. Tadi kan udah tahu kalau misalnya di kirinya itu dia cuma punya dua, yaitu ada eh, dia cuma ada yang apa ya namanya lobus. Nah, lobusnya tuh yang cuma superior sama yang inferius. Kalau misalnya yang di kanan dia ada lobus superius, media sama inferius. Nah, terus ini ada yang penting nih, ini namanya hilum pulmonalis. Ini kalau misalnya dari sini saya tambah kayak gini. Nah, ini itu nanti akan dilewati oleh bagian-bagian penting. Nah, ini ya. Jadi hilum pulmonalis ini namanya hilum pulmonalis. Dia nanti akan dilewati oleh pertama arteri pulmonalis warna biru. Karena kenapa? Karena dia miskin CO2. Terus warna merah itu adalah vena pulmonalis. Karena dia kaya CO2. Terus habis itu ada bronkus lobaris. Terus habis itu di sini ada nodi limfatikus sama ada vena pulmonalis yang inferior. Jadi vena itu nggak cuma satu ya, vena itu ada dua, superior sama inferior. Terus ini garis ini namanya visura, visura oblikus sama visura transversalis. Oblikus nanti membagi kalau di kanan ada oblikus sama transversalis, kalau di kiri cuma ada oblikus. Oblikus yang di kiri cuma bagi yang superior sama inferior. Kalau misalnya yang di kanan itu nanti membagi yang superior sama inferior dan juga media dan inferior. Tapi yang transversalis akan membagi superior dan media gitu. Terus habis itu mungkin itu aja ya dari aku. Oh, satu lagi nggak kalah kayak jantung. Jadi paru-paru ini juga dilapisi sama yang namanya pleura. Jadi pleura ini juga punya lapisan yang mirip sama jantung, ada parietalis sama visceralis. Nanti dia akan eh, apa ya? Punya ruangan juga yang itu tuh jadi ruangan penting yang selalu di kafum pleuranya itu nanti harus tekanannya harus negatif biar bisa bernafas. Mungkin dari aku sekian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.